Ya, pemerintah berencana membatasi penjualan produk asing di platform e-commerce. Hal ini akan dilakukan dengan melarang penjualan produk impor dengan harga di bawah $100 Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 juta rupiah. Katanya larangan ini dilakukan demi melindungi produk-produk UKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce. Lantas bisakah barang jual barang impor di bawah 1,5 juta rupiah di marketplace ini bisa melindungi produk UMKM? Selengkapnya kita akan bahas dalam haram jual produk impor di bawah 1,5 juta rupiah. Kita lihat slide yang pertama. Ya, ini kalau kita lihat, ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah menetapkan usulan untuk revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 yang menentukan aturan main e-commerce di tanah air tentunya. Saat ini prosesnya tinggal menunggu harmonisasi di beberapa lembaga kementerian. Ada 3 poin utama yang disampaikan Mendak. Salah satunya yang memicu diskusi sangat hangat akhir-akhir ini adalah ketetapan harga minimum untuk menjual barang impor. Jadi batasan harganya dipatok $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 juta rupiah. Namun hal ini masih akan digodok lagi bersama kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu kita lihat ada poin kedua, jadi barang impor yang dipasarkan di tanah air harus membayar pajak yang sama dengan UMKM lokal. Dan untuk poin yang terakhir ada platform e-commerce atau marketplace ini dilarang menjual produk yang mereka produk sendiri atau mereka produksi sendiri begitu ya. Jadi usulan ini menyusul isu soal Project S TikTok yang heboh beberapa waktu lalu. Jadi Project S ini merupakan inisiatif TikTok untuk memproduksi dan menjual sendiri barang-barang viral di platformnya. Jadi pihak TikTok Indonesia menegaskan inisiatif itu nggak tersedia di tanah air. TikTok Indonesia juga tidak memiliki bisnis lintas negara alias cross border. Bahkan pengamat menyebut sekitar 93% produk yang ada di tanah air merupakan barang impor. Kok bisa? Kita lihat slide berikutnya. Ya. Kita lihat ada peneliti Indef, Bima Yudhistira mengatakan data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Artinya produk lokal hanya 7% saja, kecil banget. Ini padahal startup e-commerce di Indonesia seperti Bukalapak dan Tokopedia sering mengklaim kehadiran mereka untuk membantu UMKM bersaing dengan masuk ke dunia digital. Namun fakta membuktikan bahwa barang yang dijual di e-commerce dikuasai oleh produk impor. Bima juga menambahkan, pemerintah perlu memberdayakan UMKM di 75.000 desa untuk memasarkan produknya secara online dan syukur-syukur kalau bisa diekspor. Dana desa yang jumlahnya 70 triliun per tahun bisa dimanfaatkan untuk BUMDes. Nggak hanya itu, jadi pemerintah juga perlu samakan aturan barang impor di retailer konvensional dan online. Ini kalau kita lihat ya, menurut Bima, ini data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual ini marketplace adalah barang impor, artinya cuma 7%, tadi sedikit banget. Dan lalu kalau kita lihat memang juga, kita lihat masih di slide yang sama, kebijakan tersebut memperkecil nominal ketentuan nilai bebas bea masuk dari $100 menjadi 75 US dollar per hari. Tapi aturan itu belum cukup, jadi dibilang sama Bima ini porsi barang impor di e-commerce harusnya diatur misalnya 70% harus menjual produk yang diproduksi oleh lokal. Jadi kalau kita lihat ya, dengan adanya isu ini of course terjadi pro dan kontra di beberapa kalangan. Seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce atau APLE gitu ya, menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 50 tahun 2020. Jadi Ketua APLE Sony Harsono ini menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, ini justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal. Lagi-lagi, menurut Sony secara ekonomi penawaran akan tersedia selama permintaan masih ada. Ini kalau kita lihat ya. Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar begitu ya, barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir. Ya, kalau kita lihat, APLE juga menyebut nih, ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke 6 negara dengan volume melebihi angka impor. Artinya, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara. Oleh karena itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila
platform belanja menghentikan semua transaksi cross border ke Indonesia. Sedangkan ini kalau menurut Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini memandang begitu ya, aturan minimum harga produk impor yang dijual di platform digital perlu diberlakukan untuk melindungi UMKM. Dengan mematok harga minimal produk, hal itu diharapkan dapat mengurangi produk impor yang sebenarnya banyak diproduksi di dalam negeri. Dengan begitu produk buatan UMKM bisa mendominasi loka pasar. Teten juga mengakui nih, jadi selama ini serbuan produk impor telah mengancam produk UMKM lokal. Pasalnya banyak produk dari Tiongkok yang harganya jauh lebih murah ketimbang produk lokal. Lewat revisi Permendak nomor 50 tahun 2020, Teten juga berharap jadi Menteri Perdagangan melarang marketplace atau social commerce menjual produk mereka sendiri ataupun dari pihak yang terafiliasi dengan mereka. Pasalnya, sebuah platform digital yang merangkap jadi wholesaler ini dikhawatirkan akan menimbulkan praktik yang memang gak adil terhadap UMKM ataupun pedagang ecer lainnya. Kita baca quote-nya beliau begitu ya dari Pak Teten. Menurut saya harganya harus dipatok. Minimum 100 US dollar boleh jualan di sini. Tapi kalau di bawah itu jangan dong. Ini peniti aja masa impor harus impor begitu ya. Ini berikut kita lihat begitu ya. Sebenarnya apa sih fakta di lapangan pangsa pasar lintas negara e-commerce? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, e-commerce tumbuh dan berkembang sangat pesat memberikan banyak peluang kepada para pelaku usaha begitu ya di berbagai sektor, baik manufaktur maupun jasa. Lalu lintas transaksi jual beli melalui e-commerce terus meningkat. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2020 ini mencapai 266 triliun rupiah dan diprediksi pada tahun 2021 dan 2022 ini masing-masing mencapai 403 triliun dan 530 triliun rupiah. Bagi UMKM e-commerce memberikan banyak keuntungan dan manfaat untuk tumbuh dan berkembang. Jadi e-commerce mampu memperluas pasar dan tidak hanya terbatas pada pemasaran lokal, domestik aja. Akan tetapi mampu mencapai pasar global. Sehingga memang ini memunculkan tren baru begitu ya dalam e-commerce yaitu cross-border e-commerce. Nah, cross-border e-commerce ini merupakan tren perdagangan online baru di mana konsumen lokal dapat berbelanja produk-produk asing yang tidak secara langsung dipasarkan di dalam negeri. Begitu pula dengan konsumen dari negara lain yang bisa berbelanja produk di Indonesia tanpa harus mengunjunginya. Namun pertanyaannya, mampukah kita menjual produk kita ke luar negeri melalui e-commerce? Para pemain e-commerce Indonesia diharapkan mampu mendorong cross-border e-commerce sehingga memang UMKM yang menjadi mitranya bisa menjual produknya ke luar negeri. Apabila nominal transaksinya besar, seenggaknya ekspor produk dalam negeri ini juga akan meningkat. Tapi ternyata tidak selama cross-border e-commerce ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi UMKM. Jadi sebagian menyatakan bahwa praktik cross-border e-commerce ini dinilai merugikan keberlangsungan UMKM lokal. Hal ini lagi-lagi karena pemain e-commerce asing bisa menjual produk dengan harga sangat murah. Ya, gitu pemirsa. Jadi masuknya produk asing ke Indonesia memang tidak dapat dipungkiri lagi ya. Apalagi kita masyarakat Indonesia termasuk saya ini cenderung untuk membeli barang yang lebih murah dengan membandingkan produk satu persatu. Jadi lumrah. Harga termurah yang tentu juga akan kita pilih begitu ya. Tapi di sisi lain semoga dengan aturan ini menjadi lebih fair lagi dan cukup menutup keresahan para UMKM. Tinggal bagaimana nanti pengawasannya, mari kita kawal sama-sama seperti apa implementasinya. Dan jangan lupa untuk pelaku usaha UMKM juga untuk terus semangat berinovasi agar bisa bertahan di tengah gempuran zaman.